Andalas University Indonesia. Research interest, investigation of pharmacological activities of medicinal plants, and their toxicological studies, drug use evaluation in hospital settings, especially for antimicrobials and anti-cancers, drug discovery for antibiotic and antimicrobials by synthetic chemistry and computer modeling, and improvement of pharmaceutical properties of solid drugs. Next game. Organization history, editorial board of Journal Science Pharmacy and Clinics 2014 until current, Indonesian Pharmacists Association West Sumatra branch, Vice Secretary 2014 until 2019, Indonesian Young Research from Pharmain, member 2016 until current, Chair of Andalas Cendekia, Andalas University 2008, Chair of Pharmaceutical Student Association, Andalas University 2005 until 2006, Secretary of Islamic Publishing and Library, FMIPA, Andalas University 2004 until 2005, Muslim Students Association West Sumatra, Asalan Sumbar 2000 until 2003. Current position, Lecturer and Research Department of Pharmacology and Clinical Pharmacy, Fakultas of Pharmacy, Andalas University, Kampus Limau Manis, Pauh Padang, West Sumatra, Indonesia, PhD candidate in Medicinal Chemistry Drug Discover at School of Pharmacy, the University of Sydney, Australia, Managing Editor at Journal of Clinical and Pharmaceutical Science, Journal Science and Pharmacy and Clinics, teaching experience, biochemistry, pharmacology and toxicology, human psychology, bioactivity evaluation techniques, pharmacotherapy, research methodology, and academic writing, award and prize, Australia Award Scholarship 2019, Student Activist Star, FMIPA, Andalas University 2008, Gold Medal from Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan PIMNAS Lampung University 2007, National Outstanding Student University Andalas 2007. Baiklah, itu adalah CV dari Bapak Yori. Kepada Bapak Yori dipersilahkan untuk presentasi materi tentang AAS pada sore hari ini. Kepada Bapak Yori, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama dan terutama sekali, mukadimah saya tumpangkan kepada Saudari Nurul ya. Pada akhirnya ketemu, walaupun cuma ya virtual ya. Bahagia sekali saya diberi kesempatan oleh teman-teman atau adik-adik Isma Farsi untuk bisa berbagi, berkenalan, silaturahim, dan ya, banyak dan hal-hal lain yang barangkali bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti. Mohon izin saya share screen ya. Iya Pak. Oh, belum dikasih izin kayaknya saya nih untuk share screen. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Ya. Saya sudah ngomong dengan Nurul sebelumnya bahwa kebetulan ya agenda kita hari ini sedikit beririsan dengan agenda saya 1 jam ke depan. Jadi mudah-mudahan bisa kita efisienkan ya dan tidak mengganggu substansi acara kita ini. Baik, teman-teman sekalian, saya kasih judul slide saya dengan kata mendunia dengan beasiswa, mirip mencontek sebenarnya judul yang ditawarkan atau yang diberikan oleh teman-teman Isma Farsi. Kebetulan saya ya mungkin langsung kita cerita sedikit tentang ini gimana. Oke.
Ini yang mau saya sampaikan saya bagi jadi 5 atau 6 section saja. Pertama, perkenalan diri sedikit. Kemudian yang kedua bagaimana proses perburuan saya. Kemudian yang ketiga bagaimana pada akhirnya saya stay di Sydney untuk studi. Kemudian yang keempat bagaimana kehidupan sebagai seorang mahasiswa internasional, khususnya ketika mengambil PhD ya. Kemudian bagaimana hidup sehari-hari di Sydney, barangkali tidak terlalu berbeda dengan kota-kota lain di Australia. Kemudian terakhir ada tips ringan, barangkali tips ini mahasiswa mungkin sudah kenyang dengan tips ya, tapi mungkin ada perspektif yang barangkali berbeda yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Introduction sedikit, nama saya Yuri Yuliandra. Bisa dipanggil Pak Yuri ya kalau mahasiswa kampus. Saya ini sedang ketiga untuk kandidat. Waktu itu satu dianggap lulus masa probation, maka dianggap dia sudah memiliki posisi sebagai kandidat seorang PhD. Saya kebetulan juga merupakan awardee atau scholar dari Australia Awards. Nanti kita cerita sedikit tentang beasiswa ini. Dan posisi saya di Indonesia adalah sebagai dosen di Fakultas Farmasi Universitas Andalas sejak tahun 2012. Berarti sudah hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahun. Dan saya juga adalah seorang suami dan seorang bapak. Oh ya, ini kehidupan di kampus dan sebenarnya kehidupan di luar kampus ya. Sampai di rumah ya sudah sibuk dengan anak-anak. Dan alhamdulillah kemarin bulan Ramadan tahun lalu ya, saya dianugerahi seorang baby. Saya ini berumur 10 bulan. Barangkali itu saja perkenalan diri sedikit, to give you an idea, a little bit of background of me. Kita masuk berikutnya kepada bagaimana proses pencarian saya. Ini mungkin yang lebih substantif ya. Saya bakal bercerita tentang perburuan saya dari tahun 2009 sebenarnya untuk bisa berkuliah atau melanjutkan studi di luar negeri. Tadi di awal mungkin saya belum memberitahu kapan, tahun berapa saya mulai kuliah, tapi bisa di-infer ya dari CV tadi. Saya dulu kuliah di S1 Farmasi, masuk tahun 2003. Udah hampir 20 tahun yang lalu ternyata ya. Rasanya baru kemarin loh. Nah, setamat S1, kemudian lanjutkan apa ya, sudah berencana untuk lanjut studi S2 di luar negeri. Tahun 2009, 2010, sudah beberapa kampus yang dilamar, tapi belum ada yang jadi rezeki ya, sampai akhirnya melanjutkan studi S2 di dalam negeri, kemudian diterima bekerja sebagai dosen sejak tahun 2012. Nah, ketika sudah mulai bekerja sebagai staf akademik, maka menjadi dosen dengan gelar S3 sudah menjadi keharusan. Bahkan Dikti sudah mengeluarkan aturan bahwa tahun 2025 semua dosen harus bergelar S3. Itu aturan dari Dikti ya. Jadi dosen-dosen dari teman-teman sekalian sekarang sudah, ya terutama yang masih bergelar master itu sedang punya pressure tersendiri ya. Sebab dalam 4 tahun ini mereka harus punya gelar PhD atau sudah memulai untuk kuliah ambil S3. Nah, tahun 2016-2017 saya lanjutkan perjuangan ketika sudah bekerja 3 atau 4 tahun ya, lanjutkan perjuangan ambil studi S3 di luar negeri. Beberapa kampus sudah saya tuju waktu itu ya, ada rata-rata di Eropa, Manchester, Cambridge, kemudian dari Jerman juga beberapa, mungkin 5 atau lebih kampus di Jerman sudah pernah saya hubungi terkait dengan beasiswa DAAD sebenarnya. Dan tidak ada yang mulus saat itu, biasa ya, jarang sekali pemburu beasiswa itu yang sekali lamar langsung mulus, itu jarang ya, 1 in a million. Nah, tidak ada yang mulus tahun itu. Tahun 2018 baru mulai saya fokuskan, saya kurangi pekerjaan di kampus, kegiatan-kegiatan kepanitiaan sudah saya mintakan kepada
pimpinan secara secara baik-baik bahwa saya memang harus sudah melanjutkan studi, dan akhirnya kegiatan kepanitiaan, urusan administratif yang biasa saya pegang, menghandle website misalnya, acara-acara seminar yang setiap tahun yang saya selalu terlibat aktif, ya sudah mulai saya diizinkan untuk tinggalkan. Maka ketika sudah punya kesempatan seperti itu, saya fokus mengarahkan pandangan ke Australia. Karena kebetulan ya ada teman yang juga alumni Australia Awards, juga memberikan gambaran atau rayuan barangkali bahwa Australia adalah tempat yang sangat baik untuk melanjutkan studi. Nah, mayoritas kampus di Australia yang jumlahnya 43 kalau saya tidak salah, sekitar separuhnya mungkin sudah, atau separuh kurang-kurang dikit lah ya, sudah pernah saya hubungi juga. Dan ya takdirnya, rezekinya adalah University of Sydney yang saya terhitung sejak tahun 2019. Saya sampai di Australia bulan Januari tahun 2019 dan mulai masa studinya Maret. Jadi ada 2 bulan untuk masa persiapan, training segala macam Australia. Nah, itu yang tadi terkait kampus, dan sekarang terkait scholarship juga. Jadi bisa dibilang juga saya pemburu scholarship juga ya. Banyak yang beberapa beasiswa yang major sudah pernah saya persiapkan. Mungkin ada beberapa item yang tidak saya tulis seperti Aminef misalnya, beasiswa ke Amerika. Kemudian ada juga yang sandwich program dan segala macamnya. Nah, ada beberapa yang saya tulis ini di AAD Germany yang pada akhirnya tidak berhasil saya lamar. Kemudian ada beasiswa Dikti yang beberapa kali sudah saya persiapkan dan pada akhirnya tidak submitted juga karena berbagai hal ya. Tapi setidaknya ada 5 atau lebih beasiswa yang mungkin tidak berhasil saya data, yang memang berhasil saya submit, saya apply, dan berarti mayoritasnya tidak lulus ya. Yang lulusnya hanya yang tahun 2018, alhamdulillah, adalah beasiswa Australia Awards. Seleksi tahun 2018. Oh ya, ini sedikit cerita tentang TOEFL ya. Kesempatan untuk memberikan speech hari ini juga saya ambil sebagai momen untuk mencoba menggali skor TOEFL saya dari dulu. Ternyata cukup bagus ya. Saya juga agak surprise ya. Belum pernah saya data dengan baik ya. Saya ambil TOEFL pertama tahun 2003. Sebagai mahasiswa baru, skornya 410. Saya masih simpan semua sertifikatnya karena semua dokumen sudah saya scan waktu at some point waktu masih di Indonesia ya. Nah, naik terus, dan mungkin yang menarik untuk saya sampaikan kepada teman-teman adalah ini tanpa les ya, tanpa ambil kelas khusus ya, mungkin bisa dibilang begitu ya. Tanpa ambil program khusus dari lembaga bahasa Inggris tertentu, tapi ya mengalir begitu saja. Bahkan sempat-sempatnya saya ketika sudah tamat kuliah dulu di Padang sebenarnya, sudah jadi alumni, tapi sempat menginisiasi terbentuknya klub bahasa Inggris waktu itu. Yang barangkali sampai sekarang kalau saya tidak salah masih cukup berjalan dengan baik. Jadi TOEFL, ya mungkin ada tips-tips bahasa Inggris nanti yang mungkin bisa kita share atau kita diskusikan jika ditanyakannya. Nah, dengan berbekal TOEFL yang cukup baik tadi, bisa dibilang self confidence itu semakin baik juga ya. Jadi saya mulailah fokus kepada satu beasiswa tahun 2018, yaitu beasiswa Australia Awards Scholarship. Nah, tahun 2018 saya lulus. Ini mungkin yang bisa saya ceritakan adalah beasiswa Australia Awards tersebut. Pelamarnya banyak ya. Setiap tahun selalu ribuan ya. Nah, untuk tahun 2018 waktu itu pelamarnya lebih kurang 6.000 karena disampaikan oleh pihak beasiswa ya, waktu kami sudah dinyatakan lulus kan dikasih tahu 6.000 yang melamar, dan yang lulus pada akhirnya adalah 250. Jadi rata-rata setiap tahun Indonesia dapat kuota, dalam tanda kutip ya, kuota 250 awardees. Sebenarnya kan tidak hanya untuk Indonesia beasiswa Australia Awards ini. Beberapa negara-negara lain di ASEAN juga mempunyai alokasi awardees yang diberikan oleh Australia. Termasuk Singapura juga ada ya, Singapura, Vietnam,
Philippines, Myanmar, Cambodia, Bangladesh, dan sampai negara-negara Afrika juga ada, sampai ke negara-negara Oseania yang di sebelah kanannya peta Australia yang mungkin mayoritas kita tidak tahu, ada negara namanya Fuji, Solomon Island, dan sebagainya. Nah, 50%-nya laki-laki, 50%-nya perempuan, dan dari 250 orang yang lulus, itu 45 orang diantaranya adalah untuk jenjang S3, sisanya untuk S2. Jadi S2 cukup banyak ya. Nah, keseluruhan prosesnya kalau boleh saya ringkas, ini bela-belain ya saya bikin slide-nya seperti ini. Sebenarnya dari Australia Awards mereka punya slide tersendiri. Tapi yang saya sampaikan adalah pengalaman saya tahun 2018. Dan sepertinya kalau saya amati setiap tahun time frame-nya lebih kurang sama. Jadi bulan Februari sampai akhir April itu masa submission. Saat ini ya beasiswa Australia Awards sedang membuka aplikasi. Jadi siapa yang berminat, yang eligible, ya bisa mencoba peruntungannya, berikhtiar mengapply beasiswa Australia Awards. Nah, prosesnya sebenarnya kalau boleh saya ringkas jadi 4 saja. Ketika sudah selesai disubmit, nanti ada ada desk selection, seleksi administrasi, kemudian ada interview, kemudian ada IELTS, kemudian ada PDT, pre-departure training. Nah, sebelum seleksi administrasi tentu harus disubmit aplikasinya secara online. Jadi tidak ada material yang harus dikirimkan via pos atau via kurir, semuanya online. Selama 3 bulan. Jadi 3 bulan itu sebenarnya kalau sudah mempersiapkan diri dari tahun yang lalu, 3 bulan itu waktu yang sangat panjang kalau boleh saya bilang. Karena mayoritas waktu 3 bulan ini akan terpakai untuk membuat essay, kemudian menghubungi calon pembimbing bagi yang mau mengambil S3, sedangkan untuk yang mau melanjutkan studi jenjang master itu relatif jauh lebih simple dibandingkan dengan yang mau ngambil S3. Kalau mau ngambil S3 itu repotnya adalah berurusan dengan calon pembimbing, menentukan riset yang mau dikerjakan, menulis proposal, dan segala macam, itu repotnya. Kebetulan saya kemarin juga pernah diminta untuk berbicara tentang bagaimana mencari calon supervisors di luar negeri, dan itu satu sesi seminar. Nah, itu cukup banyak problemnya di sana ya. Jadi tantangan bagi calon pelamar S3 kalau nggak di bahasa Inggris ya yang keduanya adalah calon pembimbing atau dengan risetnya. Dilaksanakan oleh tim wawancara yang terdiri dari personal dari Indonesia dan juga dari Australia. 3 atau 5 orang kalau saya tidak salah. 3 untuk S2, 5 untuk S3 kalau nggak salah. Kemudian ada IELTS. Tahap ketiganya ketika sudah akan lulus seleksi administrasi, kemudian akan diundang untuk interview, kemudian juga diundang untuk tes IELTS. Dan kalau semuanya lolos, lancar, maka terakhir adalah persiapan atau training keberangkatan. Kalau kita lihat di time frame-nya, pengalaman saya tahun 2018 ketika disubmit aplikasinya di pertengahan Juni, aplikasi saya memenuhi kriteria dan lolos seleksi administrasi. Tidak lama setelah itu, mungkin 1-2 minggu setelah itu, saya menerima email tentang undangan interview dan undangan tes. Nah, yang ketiga, setelah interview IELTS, kalau dinyatakan lolos juga, maka outcome finalnya diberikan pada akhir Agustus yang saya terima waktu itu ya. Dan hanya beberapa hari setelah pengumuman akhir itu, langsung ada undangan untuk mengikuti pre-departure training yang durasinya bervariasi, mulai dari 7 minggu sampai 9 bulan ya, tergantung kepada beberapa hal, terutama tergantung kepada kesiapan calon mahasiswa atau kesiapan pelamar dalam hal bahasa Inggris. Jadi kalau hasil IELTS-nya
sekedar cukup saja untuk lolos beasiswa, maka dia diberikan pelatihan bahasa Inggris yang cukup intensif di Jakarta. Yang ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 9 bulan paling lama. Nah, jadi kalau sudah mulai pre-departure training, bagi yang skor IELTS-nya masih belum mencukupi syarat dari program studi yang dilamar, maka mereka diberikan lagi kesempatan untuk mengikuti tes IELTS. Sekali lagi, kan di awal tadi sudah ya, kalau yang tes IELTS di awal tadi fungsinya atau gunanya adalah untuk proses seleksi lolos atau tidaknya pelamar untuk diberikan beasiswa, maka tes IELTS yang kedua adalah tes IELTS untuk memenuhi kebutuhan universitas atau program studi yang dilamar di Australia. Sebab ada beberapa jurusan atau program studi yang memiliki standar IELTS yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Misalnya School of Business, kalau mereka minta IELTS itu minimal skornya 7 atau 7,5 kadang. Sedangkan program yang lain rata-rata 6,5 tanpa ada skor masing-masing. Kan skornya ada 4 ya kalau IELTS itu ya. Nggak boleh ada yang di bawah 6. Jadi misalnya kalau writing-nya 6, sedangkan yang speaking, reading, dan segala macamnya 8, ya itu nggak memenuhi syarat. Ya, ada juga program studi yang punya persyaratan agak detail dan terkesan agak jelimet. Jadi secara umum, beasiswa Australia Awards, ya prosesnya ya simpel. Dari tahun ke tahun, kalau saya tidak salah ya, lebih kurang sama. Bahkan untuk tahun ini sepertinya bakal sama. Meskipun di era pandemi ya. Walaupun Australia termasuk negara dengan the safest place to be saat ini ya, karena pandeminya cukup terkontrol dengan baik. Bahkan kemarin 55 hari tanpa ada kasus baru ya. Walaupun 2 hari yang lalu ada kasus baru di negara bagian Queensland. Itu negara bagian yang berbeda dengan tempat saya berada saat ini. Saya di New South Wales. Queensland itu agak ke atas yang cuacanya lebih kurang sama dengan Indonesia. Oke. Nah, ini saya jabarkan sedikit apa saja yang dikerjakan ketika menjalani program pre-departure training. PDT ya, pre-departure. Jadi setelah dinyatakan lolos beasiswa, maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi, aplikan akan diundang ke Jakarta, sebagiannya ada di Bali. Kalau daerah-daerah Indonesia Timur, PDT-nya dilaksanakan di Bali. Sebagiannya bilang bagus, sebagiannya bilang jauh dan segala macam ya. Tapi setidaknya ada 2. Jakarta, ya, di mana saya itu adalah di Jakarta Selatan. Kalau saya nggak salah, sampai saat ini masih Jakarta Selatan, di daerah Setiabudi. Program utamanya adalah 1, language training, kemudian yang kedua ada cross-cultural classes atau studies, karena kita belajar juga tentang bagaimana budaya, bukan budaya orang Australia, tapi budaya yang ada di Australia. Karena di Australia ini sangat multikultural ya, termasuk orang Indonesia juga sangat banyak di sini. Orang Bangladesh, India, dan lain sebagainya itu banyak. Vietnam apalagi, kalau di tempat saya ini Vietnam cukup mayoritas. Nah, selain cross-cultural classes, kemudian ada juga kelas komputer. Ya, mungkin sebagainya pengulangan. Kalau yang sudah agak lihai dengan komputer, mungkin ya bisa menjadi dalam tanda kutip tutornya juga di sini ya. Tapi kan tidak semua orang yang lihai dengan komputer. Kemudian program berikutnya yang juga dijalani pada PDT adalah kuliah-kuliah tamu. Kalau saya tidak salah ingat, ada sekitar 2 atau 3 kali kami diundang ke Kedutaan Besar Australia di Jakarta dalam rangka kuliah tamu. Sebagiannya adalah TED Talks, ya mungkin bagi yang sering lihat di YouTube ceramah-ceramah TED Talks, speech itu. Nah, pernah diadakan sekali di Australian Embassy dan kami diundang saat itu. Kemudian yang tidak kalah penting, hal yang lain yang dilakukan atau dikerjakan dalam pre-departure training adalah urusan-urusan administratif terkait dengan persiapan kuliah di Australia, termasuk memilih-milih kampusnya, kemudian pemeriksaan kesehatan, pengurusan visa, dan sebagainya. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan tadi, durasinya bervariasi. Ada yang cuma 7 minggu, kalau saya dulu 9 minggu, kemudian ada juga teman yang 2 bulan, kalau tidak salah.
Kemudian ada juga yang paling lama itu 9 bulan. Oke. Ya ini gambaran saja. Ternyata setelah saya gali arsip saya ada salah satu, ini arsip online ya. Ini salah satu contoh program di dalam PDT itu. Apa aja kelas-kelasnya setiap hari, ngapain aja. Nah, ada ya macam-macam. Ada kelas, ada program untuk menontonnya juga ya. Jadi tidak ngebosenin. Ya masih sama. Nah, saya kira itu tentang beasiswa, tentang Australia Awards. Kalau ada yang belum siap, mungkin tidak semuanya bisa di cover ya, tapi bisa nanti jika diperlukan. Nah, Nurul ngasih dulu ke saya kira-kira ini yang bisa dibahas, Pak. Nah, sekarang saya jawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Nurul ya. Mengapa Bapak pilih Australia atau mengapa saya pilih Australia? Sebenarnya nggak pilih-pilih amat ya. Saya dulu pokoknya saya harus kuliah kan begitu ya. Karena sudah ya cukup sudah 5 tahun sebagai dosen muda, 6 tahun 7 tahun ya waktu itu. Saatnya untuk ya melanjutkan studi. Item ini saya ambil dari website studyinaustralia.gov.au. Ya ini klaim mereka, klaim Australia tentang bagaimana sistem, tentang mengapa Australia adalah negara yang tepat untuk dijadikan destinasi melanjutkan pendidikan. Satu, kurikulum di sini merancang studinya untuk menjadi inovatif dan menjadi seorang pemikir yang baik, pemikir yang tangguh. Sepertinya betul ya. Dan ya terbukti dengan beberapa temuan-temuan gebrakan dari universitas yang ada di sini ya. Kemudian yang kedua tadi globally ranked institution. Nah ini betul, beberapa kampus di Australia adalah top 50, termasuk Sydney Uni tempat saya belajar hari ini, the University of Sydney, rankingnya adalah 40 dunia, nomor 40 tingkat dunia tahun ini. Kalau tahun lalu 42, tahun ini 40. Dan ya tidak hanya Sydney Uni, kalau teman-teman dengar Melbourne University, Monash University, Australian National University, Queensland University, tidak salah mereka top 100 lah. Kemudian yang ketiga, selain bekerja, kita juga punya pengalaman peluang yang sangat terbuka untuk mencoba dunia kerja di Australia. Kerjanya mungkin nggak harus muluk-muluk ya. Kalau teman-teman yang PhD, ya kebanyakan bisa bekerja sebagai instruktur di kampus, teaching atau workshop. Beberapa tahun lalu sama ya tahun pertama dan tahun kedua saya alhamdulillah punya pengalaman untuk teaching di kelas atau workshop itu semacam, kalau di Indonesia sebagiannya disebut praktikum ya, tapi kalau di sini disebut workshop. Dan tidak hanya di kampus, di luar kampus pun peluang kerja itu sangat banyak, khususnya sebelum coronavirus menyerang ya. Itu kalau asalkan nggak gengsi-gengsian ya bisa beruang di sini, bisa berduit. Nyuci piring misalnya itu gajinya luar biasa, 1 jamnya kalau dirupiahkan ya 20.000. Yang keempat, student support services. Ini betul sekali. Support untuk kita itu banyak. Tidak hanya support terhadap problem-problem yang kita hadapi, terhadap tekanan-tekanan dalam studi dan sebagainya, termasuk juga support dalam keuangan ketika kita mengalami kesulitan finansial. Khususnya dalam pandemi kemarin kan banyak orang kehilangan pekerjaan ya. Kampus pun juga menyediakan support untuk mahasiswa yang yang memiliki kesulitan finansial, khususnya ketika mereka sebelumnya punya pekerjaan, sedangkan sekarang tidak karena ada kasus atau outbreak atau ada pandemi. Dan saya juga alhamdulillah mencoba kemarin mendapatkan support ya, walaupun ya kita perlu waktu itu ya. Terkabul alhamdulillah. Kemudian yang kelima, life and study in safety. Sepertinya benar juga, keamanannya sangat bagus di sini. Angka kriminal sangat rendah.
Walaupun setiap ada kriminal dikit-dikit masuk TV itu biasanya karena saking sedikitnya angka kriminal. Kalau di Indonesia kan ya yang masuk TV itu yang luar biasa sekali atau yang mendapat atensi di media sosial ya. Kalau di Australia atau di Sydney itu kriminal dikit itu bisa masuk TV ya. Karena angka kriminalnya cukup rendah. Bahkan sekedar pelanggaran lalu lintas itu bisa masuk TV juga. Yang keenam, multicultural society, ini betul sekali. Kalau sebelum saya berangkat ke Australia, saya membayangkan bagaimana nanti makan ya, beli berasnya gimana ya, nanti makanan halal gimana ya. Ternyata I was that wrong. Semuanya ada di sini ya. Bahkan saya tinggal di daerah-daerah yang mayoritasnya Muslim. Saya tinggal sangat dekat dengan masjid pertama di Australia. Itu hanya jaraknya 1 kilo dari rumah saya saat ini. Nah, ini sangat multikultural. Ethnic background di sini banyak sekali ya. Kalau warna kulit orang di sini itu bervariasi. Mungkin representasi warna kulit yang ada di dunia. Dari putih, berwarna hitam, merah, dan segala macamnya ada di sini. Wajah-wajah Asia itu sangat 50% orang di sini sepertinya wajah-wajah Asia kalau boleh saya bilang ya. Kemudian great outdoors, ini luar biasa pemandangannya, alamnya, pantainya, taman-tamannya itu luar biasa di sini. Dan mayoritasnya nggak bayar, nggak ada yang bayar ya masuk ke fasilitas itu kecuali kebun binatang bayar ya. Kalau taman-taman nggak ada yang berbayar. Kemudian high standard of living, sangat betul, apalagi kalau dibandingkan saya yang berasal dari kampung ya, itu luar biasa. Standar hidup itu memang tinggi. Ya, tidak fair sebenarnya kalau kita bandingkan standar hidup Australia dengan standar hidup di Indonesia. Itu sangat tidak fair ya. Tapi ya testimoni saya ya standar hidup di sini memang sangat tinggi. Bahkan sekedar dari kalau mau membandingkan sedikit saja dari aspek rumah, ya rumah saya di sini apartemen ya, nah, di kampung itu jauh sekali bedanya ya. Termasuk bahkan setiap rumah itu memang standarnya misalnya ada shower air panas, air dingin itu memang standar, itu sudah standar sekali. Itulah contoh ringan. Kemudian terakhir ada employment opportunities. Jadi setelah selesai studi, tidak jarang mahasiswa itu mereka mendapatkan peluang pekerjaan di sini. Walaupun itu mustahil bagi saya sebagai seorang awardee Australia Awards Scholarship, karena bagi awardee AAS mereka harus pulang ke Indonesia begitu mereka selesai menyelesaikan studi. Jadi nggak boleh stay di sini, harus balik ya. Nggak ada cerita itu kalau mau stay di sini. Kalau mau ya balik dulu ke Indonesia 1 atau 2 tahun baru boleh datang lagi ke Australia. Sekedar datang saja itu di boykot loh 1 atau 2 tahun. Oke. Ini gambar Sydney Opera House Sydney, hanya jaraknya 1,5 apa 2 kilo ya dari kampus saya. Nah, ini Sydney Uni, the University of Sydney. Ini adalah kampus pertama di Australia, perguruan tinggi nomor 1 di Australia. Paling tua ya, bukan nomor 1. Ntar ada yang komplain. Karena saingan ya Sydney Uni ini saingannya dengan Australian National University di Canberra. Kampus tertua di Australia tahun 1850 dibentuk. Kalau teman-teman iseng mau tur secara virtual, itu ada alamat websitenya tour.sydney.edu.au. Bisa dilihat itu virtual tour ya. Oh ya, ini pasti akan mengingatkan kita kepada Harry Potter. Ini kampusnya memang mirip Hogwarts ya. Bahkan di Sydney Uni ini ada salah satu unit kegiatan mahasiswanya yang namanya Quidditch, yang kegiatannya mereka memang happy-happyan saja untuk meniru kegiatan kostumnya Harry Potter, olahraganya Harry Potter, which is Quidditch game, yang pakai sapu, yang pakai bola, itu ada. Tahun mereka akan punya kegiatan itu ketika penerimaan mahasiswa baru, itu heboh sekali ya. Oke. Mengapa Sydney Uni? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, karena memang takdirnya nasib saya di sini. Mengapa saya bilang begitu? Karena di antara banyak sekali calon supervisor yang saya hubungi, dari Sydney Uni lah yang memberikan respon yang positif
dan menyatakan mereka bersedia menampung saya sebagai PhD student. Sebagaimana yang tadi saya ceritakan di slide-slide awal, saya sebenarnya mengontak banyak sekali kampus di Australia, menanyakan apakah ada posisi yang bisa saya isi sebagai PhD student. Jawaban saya terima dari Sydney Uni dan Melbourne Uni waktu itu. Tapi yang Melbourne Uni menyatakan bahwa mereka tidak punya funding dan mereka tidak ada kepastian funding, kira-kira begitulah. Karena si Uni menyambut positif dan langsung ya takdir saya di sini, alhamdulillah. Tapi meskipun demikian ada beberapa hal yang bisa saya banggakan sebagai mahasiswa di Uni. Pertama, mereka adalah kampus tertua di Australia, kemudian mereka punya global ranking 40 kampus terbaik 40 dunia versi QS University Rankings 2021. Kemudian mereka nomor 4 dalam hal graduate employability. Jadi nggak ada cerita tamat Sydney Uni terus nganggur, ya. Kira-kira begitulah klaim mereka ya. Nomor 4 di dunia. Kemudian mereka nomor 2 di dunia dalam hal impact. Impact itu dampak terhadap dunia. Baik dampak dari risetnya dan segala macam. Terhadap coronavirus misalnya, apa impact dari Sydney Uni terhadap perburuan vaksin misalnya. Mereka klaim-klaim seperti itu di websitenya. Kemudian khusus untuk kita orang-orang farmasi atau pharmacy students, Sydney Uni adalah kampus dengan peringkat 13 terbaik di dunia untuk mempelajari pharmacy and pharmacology. Itu baru, itu sekitar bulan lalu mereka mendapatkan ranking seperti ini. Nah, aspek lainnya mengapa di Sydney, ya, selain karena takdir yang saya sampaikan tadi, yang bisa membuat saya berbahagia juga adalah kita berstudi di kampus dengan kelas internasional, tapi berada di kota yang sangat luar biasa, ya, sangat indah. Tidak hanya secara fisik, tapi secara kehidupannya sangat bagus di sini. Sydney life itu seperti apa, ya mungkin diceritakan agak susah ya, harus dirasakan nih sepertinya. Kemudian mungkin bisa saya sampaikan adalah Sydney menerima predikat kota paling sehat nomor 2 di dunia. Itu sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Dan setelah membaca berita ini, setelah saya pikir-pikir, wajar sih, karena mereka punya banyak sekali gym itu hampir setiap, kalau kita kan di kampung itu di Indonesia itu ada namanya kelurahan desa mungkin ya. Di sini setiap desa itu ada gym ya. Walaupun namanya di sini bukan desa, suburb. Nah, mereka punya gym, mereka punya park, punya taman, punya jogging track. Yang ya parknya yang kelas suburb di sini bukan yang punya kota ya, punya suburb, mungkin sekelas yang punya kotanya kita ya, kalau boleh agak dibandingkan dikit ya. Dan mereka memang hidupnya cukup sehat, dan kalau boleh saya lihat secara fisik orang di sini sangat aktif ya, bahkan sampai sudah sangat tua sekali itu mereka masih aktif, masih beraktivitas di luar, bahkan naik bus sendiri, naik kereta sendiri itu tidak jarang ya. Ini yang tadi QS University Ranking khusus farmasi itu saya highlight, itu yang dalam kotak. Now, pharmacy and pharmacology experience the biggest improvement. Jadi dari ranking, naik ranking sebanyak 11 posisi ya. Sekarang nomor 13 tingkat dunia. Kalau mau studi pharmacy, maka Sydney Uni adalah tempat yang memiliki ranking 13 dunia. Oke, ini sedikit tentang riset saya sesuai dengan request dari Nurul ya. Riset saya yang mudah-mudahan bisa teman-teman, kalaupun tidak difahami penuh ya, dikit-dikit bisa lah ya, kan orang masih punya background ya. Saya juga tidak mengira bahwa penelitian saya akan se-kompleks ini atau se-advance ini, enggak kepikiran dulunya ya. Kalau teman-teman iseng-iseng googling, cari nama saya Yori Yuliandra, maka website personal saya sudah diambil alih oleh hasil pencarian di Google. Itu biasanya top search-nya adalah website saya. Sekarang sudah diambil alih oleh Sydney Uni. Nggak tahu apakah itu di Indonesia juga seperti itu.
Jadi judul riset saya adalah Design, Synthesis, and Testing of New Antibacterial Agents by Targeting FTSZ Protein. Ini ya, saya dulu ketika melamar, nggak tahu sama sekali ini tentang apa sih penelitiannya. Saya lamar-lamar aja ya. Nggak tahu protein ini apa, FTSZ ini apa, dan segala macamnya. Tapi sepertinya menarik ya. Maka saya kontak dan positif, dan akhirnya alhamdulillah saya sampai di sini. Dan ya hidup saya mayoritasnya dihabiskan di lab sampai di kampus 9.20. Saya berangkat ke kampus itu 8.30 sambil antar anak-anak ke sekolah, langsung ke kampus sampai jam 9-an, nanti pulangnya sekitar jam 5. Nah, hari-harinya ya habislah oleh labor ini. Karena penelitian saya medicinal chemistry, ya kimia farmasi, ya inilah bentuk labnya. Mungkin secara fisik nggak terlalu jauh berbeda dengan kebanyakan labor di kampus-kampus top di Indonesia. Tapi kalau dibandingkan dengan kampus tempat saya bekerja, ini dunia akhirat mungkin beda nih. Luar biasa bedanya. Saya nggak kebayang ntar kalau saya sudah kembali ke Indonesia, penelitian yang mau saya kerjain yang kayak mana ya? Karena di Indonesia ya kita mungkin saya bisa, ini tantangan juga barangkali bagi saya untuk bisa ya building a lab dan segala macamnya. Ini teman-teman yang pernah main KLT, TLC, thin layer chromatography, KLT, ini udah mainan setiap hari ya. Ini nyaring-nyaring kromatografi kolom atau yang flash. Ini saya tidak pernah bermimpi akan pernah memakai alat ini. Di Indonesia mungkin cuma bisa dihitung dengan jari ya, atau saya mungkin terlalu hiperbolis ya. Saya nggak pernah lihat ya, dan saya nggak pernah pakai ini di kampus tempat saya di Indonesia dulu. Ya mungkin beberapa kampus top kita di Indonesia mungkin punya ya. Tapi kalau di sini mereka punya yang ini yang jadulnya ternyata. Karena begitu saya melihat di School of Chemistry, ternyata mesin NMR mereka lebih canggih, bisa di remote dari rumah. Jadi apa? Officernya bisa bekerja dari rumah, submit sampel. Ini yang di atas adalah chromatography column, flash chromatography. Jadi kalau saya dulu kan mengerjakan chromatography kolom itu manual ya. Masukin silika gel ke dalam tube-nya itu, di pack bagus-bagus, isi pelarut. Nah, ini yang flashnya yang cepatnya. Yang biasanya kerjaan 1 hari ini bisa selesai 1 jam. Ini office kantor saya di sebelah lab ya. Nothing really special. Nah, ini research topik saya, kalau boleh saya ceritakan sedikit. Yang saya kerjakan saat ini sudah 2 proyek yang saya jalankan. Pertama adalah design and discovery of new antibiotics targeting FTSZ protein, sebagaimana yang bisa teman-teman baca di website tadi. Kemudian yang kedua, proyek baru saya adalah molecular modeling and synthesis of agents which can inhibit enzyme degrading fosfomycin. Jadi yang pertama, FTSZ protein itu ada pada bakteri yang fungsinya sangat krusial. Kalau protein ini bisa kita ganggu, kita hambat, maka kemungkinan kita punya antibiotik kelas yang baru, golongan yang baru. Kalau antibiotik sekarang kan kelasnya ya, ada beberapa lah ya, tapi sudah 20 tahun lebih kita tidak punya penemuan baru dalam antibiotik. Yang ada itu hanya me too produknya. Misalnya ada penisilin, kemudian ya disempurnakan, dibikinlah senyawa baru yang mekanisme kerja sama dengan penisilin. Atau cephalosporin, ya, golongan cephalosporin ada sekian banyak, kemudian ditemukan antibiotik yang baru dari cephalosporin. Nah, yang begitu ya masih ada sampai sekarang, tapi sudah lebih dari 20 tahun kita tidak punya kelas antibiotik yang baru. Nah, salah satu proyek yang nomor 1 ini adalah menciptakan kelas antibiotik yang baru. Kalau teman-teman iseng mau googling ya nama kelasnya ya, belum diresmikan sih nama kelasnya, tapi dia berurusan dengan penghambatan protein FTSZ. Proyek yang kedua adalah, kalau teman-teman tahu fosfomycin itu salah satu antibiotik pilihan juga sekarang, ternyata sudah mengalami resistensi yang cukup major juga dari bakteri. Nah, salah satu mekanisme resistensinya adalah ya sebagaimana penisilin. Kalau teman-teman tahu amoxiclav, itu amoxicillin kan ada asam clavulanat ya. Asam clavulanat itu fungsinya untuk
menghancurkan enzim yang bisa mendegradasi amoksisilin. Nah, kira-kira yang mau saya kerjakan di proyek kedua ini juga lebih kurang seperti itu. Tapi amoksisilinnya adalah fosmisin, kira-kira begitu ya. Ini molecular modelingnya pakai software yang harganya katanya sangat mahal, sangat mahal. Dan ya, nanti masih ada kesempatan bagi saya 2 tahun lagi bisa bermain-main dengan software ini. Saya kira itu untuk research. Kemudian daily life, ini poin terakhir barangkali, sebagai bonus saja. Ini Sydney, kalau di peta, dia ada di negara New South Wales. Jarak rumah saya ke kampus, kalau naik kereta ada sekitar 1 jaman, sambung bus. Kemudian, tapi kalau driving, mungkin sudah hampir 1 tahun saya driving dari rumah ke kampus, memangkas waktu, dan mungkin agak memangkas tenaga juga, walaupun memangkas biaya dikit ya buat beli minyak. Nah, tentang aspek bekerja atau mencari pekerjaan di Sydney, normalnya kita abaikan sebentar masa pandemi. Normalnya mencari pekerjaan di sini itu sangat mudah, atau di Australia pekerjaan casual seperti bekerja di gudang, cleaning atau membersihkan halaman rumah itu sangat banyak, sangat mudah, berserakan iklannya, dan gajinya tidak murah. Cukup bisa bikin student yang single cukup punya duit ya. Kalau single itu bisa pulang, bisa nabung, bisa nabung di sini, pulang bisa buat duit. Pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti kerja yang punya skill khusus, ya itu biasanya gajinya lebih tinggi, tapi ada perlu pelatihan khusus. Nah, yang saya pernah punya pengalaman adalah academic job, teaching di kampus atau research assistant, karena memang diberikan diminta oleh supervisor atau diminta oleh teman sesama PhD student yang diminta oleh supervisornya untuk mencari teman untuk teaching dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pekerjaan non formal seperti ya dia tidak dianggap pekerjaan ya, karena kalau pekerjaan itu dia dianggap pekerjaan kalau dia ada teksnya ya. Sedangkan kalau kita jualan makanan ke teman-teman itu nggak ada, tidak dianggap pekerjaan sebenarnya, tapi bisa menghasilkan juga ya. Itu tidak jarang juga ditekuni oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Australia. Oh ya, kalau misalnya gajinya $20 per jam, sedangkan international students can work up to 40 hours per fortnight, artinya 20 jam per minggu atau 40 jam per 2 minggu. Ya itu bisa, kalau mereka bisa mencarikan waktu yang baik untuk bekerja, mereka bisa punya duit sebenarnya. Oh ya, ini contoh. Ini saya ambil dari slide yang lain yang pernah saya presentasikan ke teman-teman di Indonesia. Ini contoh kontrak pekerjaan saya waktu itu, ini sebelum pandemi ya. Dapat kontrak sekian gajinya, dan ala qadarullah kontrak ini tidak jadi dijalankan karena waktu itu kampus berubah menjadi mode online karena pandemi. Satu hal yang mungkin tidak terfikirkan oleh saya waktu masih di Indonesia sebelum berangkat ke sini adalah bagaimana teraturnya hidup orang-orang di sini. Tentang aturan lalu lintas misalnya, bisa dibilang kalau kita kan sudah terbiasa sekali dengan macet ya. Kalau di sini ada itu paling agak merayap sedikit ya. Kalau dilihat di peta atau di Gmap misalnya, ada waktu-waktu tertentu memang lalu lintas itu padat. Saya bilang padat, bukan macet ya. Kalau macet itu warga akan marah sekali. Karena pajak di sini itu sangat besar, jadi rakyat itu memang minta dilayani. Mereka enggak. Pokoknya berikan kami fasilitas terbaik, silakan ambil pajak kami yang besar. Tapi jangan sampai pajak kami diambil, sedangkan fasilitasnya minim. Itu warga akan sangat marah. Aturan lalu lintas itu sangat berbeda dengan kita ya. Kalau ya banyak sekali aturan-aturan itu tegak ya. Termasuk nggak ada orang yang berani terobos lampu merah di sini. Terobos lampu merah ya tunggu aja fine-nya, tunggu aja dendanya sampai di kotak surat di depan rumah.
Yang kalau tidak dibayar ya mobilnya tidak bisa diperpanjang pajaknya. Atau yang dendanya naik terus lagi tidak dibayar. Nah, itu contohnya. Aturan tentang sampah, sampah itu di sini tidak ada tempat buang sampah sembarang, itu adalah offense yang sangat luar biasa. Dan sampah itu dikelola dengan sangat baik. Ada sampah yang recyclable, ada sampah yang memang betul-betul garbage, nggak bisa di recycle lagi. Kemudian ada juga penegakan hukum terhadap diskriminasi, baik diskriminasi suku, etnis, agama, dan segala macamnya. Itu perkara yang sangat besar di sini kalau ada ada diskriminasi terhadap ras, terutama kalau yang kemarin itu yang sering terjadi ketika di awal-awal pandemi adalah diskriminasi terhadap orang-orang Asia ya, terutama yang kalau bagi orang Barat itu Asia itu yang wajah-wajahnya Chinese itu yang mereka bilang Asia ya. Nah, itu banyak ya, cukup ada lah karena masuk jadi headlines ya, diskriminasi seperti itu. Dan itu ditindak dan hukumnya tegak. Kemudian perpajakan, misalnya kalau saya bekerja sebagai asisten lecture misalnya atau teaching workshop, itu gajinya langsung dipotong pajak, sehingga ya pekerjaan tax-nya di sini namanya kantor pajak itu nggak sesusah pekerjaan kantor pajak kita di Indonesia yang yang orang tidak taat pajak itu jarang di sini ya. Termasuk juga pemilu, mereka wajib memilih. Jadi mandatory, kalau pemilihan umum mereka harus milih, kalau enggak ya denda dan lain sebagainya. Jadi termasuk hidup bertetangga, nggak boleh ribut, kalau ribut lapor polisi, nanti polisi datang dan ditanya-tanya kenapa ribut segala macam, nanti bisa kena accusation dan segala macamnya. Ini sekedar public transport. Nah, ini rumah yang saya sewa di sini, tapi bukan satu building ini ya. Ini kalau satu building ini kayak istana ya. Satu unit ya. Ini kebetulan jumlah unitnya ada 12. Harga sewanya sekitar 300-400. Periodenya 6 bulan sampai 1 tahun. Kondisinya ada 2 jenis cara orang menyewakan properti ya. Ada yang istilahnya furnished, ada yang non-furnished. Mayoritasnya non-furnished, jadi kosong melompong, ya silakan diisi. Kalau yang furnished itu mereka sudah sediakan isinya, sudah sediakan kasur, lemari, meja, dapur, segala macamnya. Terakhir, sebelum saya tutup, untuk teman-teman yang berminat untuk berburu beasiswa, beasiswa itu ada setiap tahun. Bahkan kalau boleh sedikit hiperbolis, bukan setiap tahun, setiap saat. Saat ini ada beasiswa yang buka. 2 bulan lagi ada beasiswa yang open for application. Hampir setiap point in time selalu ada beasiswa yang buka. Nah, sehingga persiapkan saja diri, jangan ditunggu last minute. Karena kalaupun kita mengeluh, ya sudah terlambat, biasanya sudah hampir tutup, ya kan beasiswanya masih ada yang lain setelah yang ini. Atau kalau memang super ngefans dengan beasiswa yang ini, kan tahun depannya ada lagi. Nah, jadi persiapkan saja hal-hal yang diperlukan. Salah satu ciri-ciri orang yang serius ingin kuliah di luar negeri adalah 1, ijazahnya sudah translate ke dalam bahasa Inggris. Kalau sudah punya ijazah, kalau belum, ntar terima ijazah, teman-teman terima ijazah, ya jangan tunggu lama, langsung translate ke dalam bahasa Inggris. Karena kampus biasanya menyediakan layanan tersebut. Atau jangan-jangan sekarang beberapa kampus sudah menyediakan ijazah bilingual. Tidak hanya ijazah, termasuk juga transkrip. Nah, yang kedua, jangan terlalu fanatik buta dengan suatu beasiswa. Karena masing-masing beasiswa itu ada plus minus ya. Australia Awards ada plusnya, ada minusnya juga. LPDP ada plusnya, ada minusnya juga. Hampir semua beasiswa, bahkan hampir semua hal ada plus minusnya. Nah, yang ketiga, bahasa Inggris kalau boleh saya bilang ya semestinya nggak jadi problem lagi bagi teman-teman. Karena kita sudah belajar bahasa Inggris dari SD loh. Atau kalau saya dulu belajar bahasa Inggris itu dari kelas 1 SMP. Kalau
adik-adik mahasiswa sekarang dari SD sudah dikenalkan dengan bahasa Inggris ya. Jadi sepertinya ya kalau sudah tamat SMA ya bahasa Inggris tinggal dipakai sebenarnya, dipakai dan senantiasa diimprove. Ya. Jadi kalau memang faktanya bahasa Inggris masih sangat minim ya, les mungkin opsi yang paling simple, yang paling nggak repot ya. Atau kalau punya teman, bisa bikin komunitas juga langkah yang bisa dipertimbangkan. Barangkali itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan diskusinya bisa kita efisienkan ya, sehingga lihat jam ternyata udah jam 8 ya. Silakan Nurul, terima kasih. Wow, sangat wonderful, nice experience in Australia, Pak. Good presentation. Wow, speechless, Pak. Saking bagusnya materi yang Bapak bawain. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya bisa chat di kolom komentar dengan format universitas_nama. Mungkin nanti bisa langsung aja atau interaktif dengan Bapak Yori. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang seputar beasiswa AS di Australia atau gimana, research Bapak atau gimana, silahkan. Oh iya, Bapak tuh nggak apa yang untuk formasi lagi gitu, maksudnya dia tuh nggak persimpangan aku di Indonesia. Baik. Baik Pak, mungkin dari question book yang telah kami taruh di Ismafarsi dan chat dari teman-teman juga ingin bertanya, kan Bapak tuh membawa meneliti tentang protein FTZ yang terus penemuan antibiotik baru, klasifikasi golongan antibiotik terbaru. Nah, di Indonesia nanti Bapak bakalan meneliti itu lagi atau Bapak mau mengembangkan nih bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mengembangkan obat-obat antibiotik terbaru, Pak? Itu gimana, Pak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Kok pertanyaan berat ya? Di Indonesia, tadi saya sudah menyampaikan semacam apa ya, mungkin sedikit pesimisme tentang bagaimana kelanjutan riset saya nanti di Indonesia, ya. Karena kita sangat terbatas dalam hal fasilitas. Contoh yang minim saja, mesin NMR ya, Nuclear Magnetic Resonance, itu kita tidak punya di Indonesia atau di kampus tidak ada ya. Atau jangan yang mesin yang canggih lah, labnya saja belum visible untuk mengerjakan penelitian-penelitian seperti yang saya kerjakan saat ini. Selain itu, fokus atau boleh jadi advantage kita di Indonesia adalah bahan alam ya. Jadi kalau rencana penelitian ini pertanyaannya sudah seperti pertanyaan dari pihak Australia Awards nih ke saya sebagai alumni. Terus setelah selesai ngapain? Iya Pak. Oke lah. Karena Simulasi sangat juga. bagus sekali penelitiannya Pak gitu.
Ya, termasuk juga software untuk chemical simulation atau molecular modelingnya kita juga tidak punya di Indonesia karena harganya sangat mahal. Walaupun yang versi gratisan ada sih, ya at least ya ada yang gratisan juga. Barangkali saya sudah kasih disclaimer nggak tadi? Saya di Universitas Andalas sebenarnya adalah dosen bidang pharmacology and clinical pharmacy. Di nyebrang bidang. Iya. Saya di farmakologi. Saya sudah punya 40-an orang mahasiswa bimbingan yang sudah saya luluskan di S1 dan mayoritasnya memang pharmacology and clinical pharmacy. Jadi tidak ada yang satupun yang medicinal chemistry. Paling ada sebagian yang pharmaceutics bekerja sama dengan dosen lain yang lebih senior yang mengajak saya untuk membimbing mahasiswa di bidang farmaseutik. Meskipun demikian, saya sekarang berani bilang bahwa farmasi itu semestinya berkolaborasi antar bidang-bidang ya. Jangan farmakologi mentok di farmakologi aja, nggak ada urusan dengan modeling, nggak ada urusan dengan analisis, atau nggak ada urusan juga dengan rumah sakit. Itu paradigma lama kalau boleh saya bilang. Nah, jadi rencana penelitian nanti ya harus berkolaborasi. Kalau teman-teman mau lihat profil saya dalam penelitian atau di CV yang saya beri ke Nurul, sebagian penelitian saya juga terkait farmaseutik ya, ada co-kristal juga, ada ada solid dispersion yang which is pharmaceutics, not pharmacology. Jadi ya kolaborasi kalau boleh saya bilang, sesuai dengan fasilitas yang ada. Nah, karena fasilitas di kampus UNAN kalau untuk Indonesia termasuk salah satu kampus yang diberikan beban atau diamanahi untuk mengembangkan produk bahan alam. Kalau teman-teman lihat Farmakope Herbal Indonesia, itu kan penulisnya beberapanya dosen UNAN itu ya, Profesor UNAN, walaupun beliau sudah pensiun saat ini, Profesor Amri Bakhtiar kalau sebagian teman-teman tahu. Farmakope Herbal Indonesia ya, karena memang penelitian-penelitian bahan alam banyak diteliti oleh peneliti-peneliti dari daerah Sumatera, termasuk kalau untuk farmasi ya dari Universitas Andalas. Jadi itu mungkin jawaban dari pertanyaannya yang mau saya kerjakan ya, kolaborasi sesuai dengan fasilitas yang ada, dan ya kolaborasinya tidak hanya di internal, karena tamatan luar negeri tentu harus punya jaringan global dong. Apalagi kalau tamatannya dengan beasiswa Australia Awards. Jadi dengan beasiswa ini jaringannya ya sangat luas. Meskipun hanya dari negara Australia, tapi yang kuliah di Australia berasal dari semua negara. Jadi teman-teman saya yang satu lab di sini ada dari Jordan, ada dari Yordania ya, ada Lebanon, kemudian ada Saudi Arabia, ada Hungaria, kemudian ada China, banyak beberapa negara di lab saya yang jumlahnya 12 orang, yang sudah 5 orang sih yang tamat. Jadi kalau sekarang di lab saat ini saya sudah bos nih karena teman-teman yang udah tamat. Jadi sangat banyak negara. Belum dari lab yang lain yang kita juga berinteraksi, berteman dari Amerika Selatan, dari Amerika juga ada. Dan itu teman ya, bukan sekedar kenal biasa, teman. Jadi ya peluang kolaborasi itu sangat luas kalau kita kuliahnya di luar negeri ya, karena apalagi di kampus top dunia. Karena yang kuliah di situ ya orang-orang yang kuliah dari luar itu ya orang-orang top juga gitu. Jadi ketemu orang-orang yang luar biasa. Saya ketemu teman lab ini ada yang pakar HPLC rusak pun dia bisa perbaiki, padahal dia masih student loh. Jadi ya seperti itulah variasi expertise dari teman-teman, khususnya PhD ya, karena PhD itu rata-rata mereka yang sudah punya pengalaman pekerjaan. Ada yang sudah bekerja di industri farmasi 5 tahun, 10 tahun, ambil PhD, itu bayangkan pengalamannya. Nah, jadi peluang seperti itu yang sangat terbuka bagi mereka yang mau melanjutkan studi di kampus yang top, kalau boleh saya bilang ya, dengan tidak bermaksud membanggakan diri, naudzubillah. Tapi ya memang begitu, itu saya rasakan di sini peluang seperti itu. Terima kasih, Nurul.
Oh, baik Pak, bagus sekali. Apakah Bapak masih bisa menjawab beberapa pertanyaan lagi nih Pak? Banyak antusias teman-teman nih Pak yang ingin bertanya sama Bapak. Mute Pak. Kira-kira Bapak sampai jam berapa ya Pak? Ada waktu? Sebenarnya sekitar 10 menit lagi. Baik. Biar efisien saya baca kolom chat ya. Ini Iya, ada Pak. dari Fitria Despa dari bawah mungkin ya. Berapa orang yang menerima beasiswa untuk masuk University of Sydney School of Pharmacy dan berapa tingkat persaingannya? Ini berarti beasiswa dari Australia Awards ya. Karena beasiswa yang saya terima adalah beasiswa Australia Awards. Walaupun University of Sydney mereka punya beasiswa juga, tapi yang saya sendiri adalah penerima beasiswa Australia Awards. Setiap tahun mereka Australia Awards memberikan kuota untuk Indonesia sebanyak 250 calon student, calon mahasiswa. 250. 125 laki-laki, 125 perempuan. 45 diantaranya untuk PhD, sisanya untuk masters. Dan meskipun demikian ada daerah kalau tadi saya tulis fokus geografi ya, seperti Aceh, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat itu adalah daerah-daerah yang diprioritaskan oleh Australia Awards untuk diberikan beasiswa. Nah, jadi tingkat persaingannya tahun 2018 ini mungkin nggak ikut tadi slide yang di awal ya. Tahun 2018 yang saya ikuti. Pelamar yang mengajukan lamaran adalah 6.000 orang, lebih kurang. Yang lolos 250. Jadi persaingannya berapa itu ya? Satu kursi diperebutkan oleh 6.000, 6 kali berapa itu? 4 kali 6, 25 orang memperebutkan satu posisi, kira-kira. Kemudian pertanyaan berikutnya. Belajar sendiri, trik untuk dapat skor TOEFL yang cukup. Nah, kalau ini pertanyaan sulit juga bagi saya karena saya merasa tidak belajar ya, tapi saya memakai bahasa Inggris waktu sejak mulai kuliah lah saya dianggap oleh teman-teman orang yang mengerti bahasa Inggris, padahal sebenarnya tidak. Tapi selalu dituduh oleh teman-teman orang yang mengerti bahasa Inggris. Pada akhirnya karena sudah kepalang dituduh, ya saya harus belajar gimana caranya. Akhirnya ya belajar sendiri, membaca, menulis. Saya juga penggila komputer. Jadi komputer itu kan dalam bahasa Inggris juga. Jadi mungkin saling mendukung juga antara komputer dengan bahasa Inggris. Nggak tahu akhirnya ya begini aja bahasa Inggrisnya naik terus. Karena memang dipakai ya. Saya juga pernah langganan majalah bahasa Inggris gratis itu tahun berapa ya 2005 2006 dikirim setiap bulan yang saya nggak ngerti isinya karena ceritanya tentang teknologi yang mungkin sekarang saya baru mengerti tentang photonics, tentang bagaimana teknologi imaging dalam dunia medis. Nah, jadi ya pertanyaan sulit sih, saya tidak punya jawaban yang memuaskan kalau ditanya tentang bahasa Inggris, tapi rata-rata kalau boleh saya bilang yang menjadi masalah dalam belajar bahasa Inggris adalah mental blocking. Karena mentalnya sudah diduduki oleh rasa takutnya terhadap bahasa Inggris. Saya tidak bilang saya ini sangat mahir berbahasa Inggris ya, tapi ya saya pun juga kadang dalam komunikasi sehari-hari kadang-kadang miss, terutama dengan teman-teman yang justru dengan orang Australia bahasa Inggris saya saya sangat bisa memahami bahasa Inggris mereka karena ya bagus, rapi, aksen mereka itu sudah bisa saya tangkap. Berbeda dengan tahun lalu ketika saya baru datang ke sini, itu kayak apa gitu ya. Australian accent itu kan berbeda dengan American accent. Jadi ya perlu waktu juga bagi saya untuk menyesuaikan diri. Nah, yang susah itu adalah teman-teman yang lidah-lidah yang dari negara lain, sesama international student, karena dari Arab misalnya kan, mereka ngomong cepat biasanya ya, sedangkan pronunciation-nya kadang-kadang ya susah bagi saya untuk memahaminya. Untuk bekerja sebagai apoteker di Australia, teman-teman harus matrikulasi dulu.
Istri saya dokter dan tidak bisa bekerja di sini langsung. Kalau istri saya bisa bekerja di sini sebagai dokter, pulang-pulang saya bisa kaya raya loh. Tapi nggak bisa, harus matrikulasi dulu. Dan matrikulasi itu sama aja dengan ngambil gelar baru, studi lagi. Jadi ya beda standar ya. Termasuk bekerja sebagai perawat itu gajinya luar biasa di sini. Termasuk orang kaya kalau bagi kita ya, standar kita ya, itu kaya itu kalau bekerja sebagai nurse. Nah, jadi nggak bisa. Kalau mau bekerja sebagai apoteker ya matrikulasi ya sama aja dengan ambil studi baru. Saya kira itu ada pertanyaan saya skip. Ada Pak di atas. 2 lagi Pak. Oh ya, jalur tahfiz di sini tidak ada. Di sini agama mereka tidak beda dengan Indonesia. Indonesia adalah negara agama, bukan negara agama tapi negara yang mengakui agama, ya. Dan setiap warga negara harus beragama. Di sini enggak, mau beragama, mau tidak, mau aliran sesat itu nggak boleh diganggu. Misalnya ada, kalau di Indonesia kan ada aliran-aliran yang menurut kelompok tertentu merupakan ini aliran sesat. Ya. Kalau di Australia nggak boleh diganggu gugat urusan agama. Itu adalah urusan pribadi menurut hukum mereka ya. Jadi mau orang beragama, mau sesat, mau apa segala macam ya jangan diganggu, nggak boleh. Termasuk juga LGBTQ kan sangat mendapat tempat itu di sini. Dan ya begitulah negaranya di sini. Dan ya sebagai pendatang ya itu adalah hal yang sudah ada di sini yang ya kita harus menyesuaikan diri. Kemudian mencari topik atau objek yang mau diteliti. Ini kalau mau ambil S2 yang by research mungkin ya. Singkat saja, 1, ambil dari skripsi yang dikerjakan ketika S1. Penelitian itu nggak ada habisnya loh. Nggak ada habisnya. Jadi bisa mata kita saja yang kadang-kadang tidak jeli melihat apa lagi sih yang bisa diteliti dari topik skripsi saya ini. Coba tanyakan dengan pembimbingnya. Pasti ada aja yang bisa disarankan oleh pembimbing. Oh, penelitian kamu ini masih seiprit ini. Pasti pembimbingnya bilang begitu. Banyak yang bisa diteliti. Nah, itu bisa dilanjutkan. Yang kedua, kalau mau topik yang baru, ya diskusikan juga dengan orang yang paham. Tidak, ya kalau kesulitan diskusikan dengan orang yang paham. Baik itu dosen pembimbingnya, atau dosen yang lain, atau calon supervisor yang ada di Australia yang bisa dihubungi. Cara menghubunginya kadang-kadang kita bisa pernah ketemu di conference bagi teman-teman yang sering ikut conference, atau karena pernah membaca papernya dan lain sebagainya. Saya sering loh dihubungi oleh mahasiswa Indonesia, baik ketika saya masih di Indonesia atau ketika sudah ada di Australia, yang bertanya tentang penelitian saya ketika masih bekerja di Indonesia, ketika masih aktif sebagai dosen. Kalau sekarang kan saya on a leave nih, cuti nih ceritanya. Cuti tugas belajar namanya. Sering menerima email dan dalam perspektif saya sebagai peneliti, hal tersebut sangat diapresiasi ya. Kalau ada orang bertanya tentang penelitian kita, itu satu hal positif. Kalau teman-teman mau bikin challenge terhadap diri sendiri, coba kirim sebuah email kepada seorang peneliti yang sudah menerbitkan publikasinya. Saya yakin itu akan dibalas atau direspon. Akan direspon karena mereka sangat tertarik untuk mendiskusikan penelitiannya, bahkan terhadap seorang mahasiswa pun. Jadi itu salah satu cara, salah satu ide untuk mendapatkan topik penelitian, ya diskusikan penelitian publikasi seorang peneliti, kirim email, sampaikan ketertarikan. Kadang-kadang mereka responnya adalah, oh saya punya topik yang lain untuk ini. Kalau kamu berminat untuk studi, kamu bisa. Ya siapa tahu ya ada rezeki seperti itu, bisa saja. Dan itu terjadi saya kira. Sepertinya sudah semua pertanyaan.